Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Gustia dari Prodi PR 4A. Izin mengumpulkan tugas UAS dengan mata kuliah Statistika Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Mahfud Reza Pahlevi, MPD. Yang pertama, di sini saya ingin menyampaikan tentang materi saya, yaitu Paired Sample Test. Selanjutnya, uji T untuk dua sampel saling berhubungan, berpasangan atau yang disebut Paired Sample Test. Uji Paired Sample Test diperuntukkan pada uji beda atau uji komparatif. Yang kedua, uji Paired Sample Test adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata dari dua sampel yang berpasangan. Selanjutnya, asumsi atau persyaratan uji Paired Sample Test adalah yang pertama, data diambil secara acak atau random. Yang kedua, sampel berasal dari subjek yang sama. Yang ketiga, normalitas data atau data berdistribusi normal. Uji ini disebut juga uji T berpasangan atau Paired Sample Test. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh Paired Sample Test di dalam video tersebut. Next. Kasus pertama, sebuah peneliti bertujuan ingin mengetahui kinerja guru, apakah terdapat perbedaan kinerja guru yang sebelumnya sudah mengikuti pendidikan profesi guru PPG. Karena itu, peneliti mengambil sampel acak terhadap 10 orang guru disertai dengan nilai kinerjanya. Di bawah itu ada tabel sebelum PPG dan sesudah PPG. Setelah itu kita salin, Ctrl C, kita masuk ke Excel. Setelah kita masuk Excel, kita Ctrl F dan terjadilah seperti tabel yang di atas. Selanjutnya, kita kontrol lagi, Ctrl C, setelah itu kita blok. Setelah kita blok, kita masuk ke tabel yang di bawah. Kita masuk paste, kita klik transpose dan klik OK. Selanjutnya tabel seperti itu. Setelah tabel seperti itu, kita salin kita Ctrl C, kita masuk ke dari 5 sampai 7. Kita blok. Setelah diblok, kita buatkan kolom baru di bawah 8. Kita Ctrl F. Setelah itu kita delete. Kita hapus. Karena kita akan menjadikan dua variabel, jadi kita klik 1 sampai 10 dan kita klik lagi 2. Kita akan menjadikan dua variabel. Selanjutnya kita tarik ke bawah sampai 7. Selanjutnya kita blok dari angka 6 sampai bawah dan kita blok Ctrl C. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Kalau kita masuk ke SPSS, kita tunggu dulu dan sudah masuk. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Kita kembali ke Excel lagi. Kita klik, kita blok dulu, ke Ctrl C. Setelah ke Ctrl C, kita masuk ke SPSS lagi dan kita klik Ctrl V. Sudah ada. Kita masuk ke variabel view. Kita ganti dengan kasus tadi sebelum PPG dan variabel 2-nya sesudah
PPG. Setelah itu kita klik Analyze, cari Compremin, dan masuk ke Pirate Sample Test. Setelah itu kita klik ke kanan untuk menjadikan variabel. Setelah menjadikan variabel, kita klik Option dan Continue. Klik OK. Sudah ada hasil Pirate Sample Test. Selanjutnya itu tadi T hitung. Untuk mencari T tabel, di sini kita masuk ke transform, yaitu kita klik compare variable. Kalau sudah seperti ini, kita ketik T tabel tanpa spasi ya teman-teman. Yaitu kita masuk ke inversi df, yaitu masuk ke idf T. Karena kita ingin mencari T tabel. Dan di atas tadi ada numeric conversion. Kita klik 0,95,19 karena kenapa 19? Karena itu DF-nya ya. Karena itu DF-nya. Selanjutnya kita kembali ke kasus H0 tidak terdapat perbedaan kinerja antara guru yang sebelum mengikuti PPG dan yang sudah mengikuti PPG. H1-nya terdapat perbedaan kinerja antara guru yang sebelum mengikuti PPG dan yang sudah mengikuti PPG. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 diterima, berlaku sebaliknya atau signifikasi. Jadi hasil dari Pirate Sample Test, nilai T hitungnya 16,476 dan nilai T tabelnya 1,73. Untuk melihat T tabel, masuk ke SPSS ke data view. Setelah itu untuk melihat hasil signifikasinya, hasilnya 190. Kita masukkan ke Word. Selanjutnya DF-nya tadi 19. DF-nya tadi 19. 19 rumus DF N dikurang 1 jadi 18. Jadi kesimpulannya, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nilai kinerja guru sebelum mengikuti PPG dan sesudah PPG. Itulah hasil dari Pirate Sample Test.